Bapak Ibu, kita sudah melakukan settingan di live streaming. Mungkin kita mulai saja acara kita, menunggu kawan-kawan yang lain bergabung. Kita persilakan kepada moderator, Saudari Khairinisa SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Selamat siang semuanya. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, marilah kita buka pertemuan webinar kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang, terima kasih atas kehadiran semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kakak-kakak, teman dan adik-adik semuanya dalam acara webinar Ikapetikom yang pertama ini. Nah, webinar Ikapetikom kita ini bertemakan peluang bisnis digital di masa new normal. Yang terdiri dari 3 narasumber. Pertama, Pak Firdaus Anas MKom, dosen ilmu komputer IAIN Bukit Tinggi, dengan topik e-bisnis dan implementasi digital marketing dalam e-commerce. Yang kedua, Bapak Zulfikar MKom, dosen STIY Prakarti Mulia Pekanbaru, dengan topik trik pemula hingga monetisasi di YouTube. Dan yang ketiga, Bapak Fauzan Azim MKom, dosen Universitas Muhammadiyah Riau, dengan topik berbisnis dengan Search Engine Optimization. Nah, oke, baiklah yang pertama, acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FTIK IAIN Bukit Tinggi oleh Bapak Riri Okra MKom. Kepada Bapak Riri dipersilakan. Sekaligus membuka acara. Sekaligus dalam membuka acara webinar Ikapetikom ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bisa semuanya bertemu di Zoom ini. Saya bersilaturahmi dengan alumni Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer IAIN Bukit Tinggi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-Bapak dosen yang hadir di ruangan ini, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, kemudian dosen-dosen PTIK yang telah bergabung, serta alumni semuanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian beberapa mahasiswa saya lihat juga ada yang bergabung. Semoga silaturahmi antara Sivitas Akademika PTIK IAIN Bukit Tinggi tetap terus terjaga. Pertama yang saya apresiasi adalah sambutan yang sangat positif kepada jajaran Ikapetikom yang sudah mengangkat kegiatan ini, sehingga kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang bisnis, e-bisnis ya, atau berbisnis di dunia internet. Sedikit saya bercerita sebelum membuka acara ini. Pada tahun 2015 dan 2016, saya pernah juga aktif jadi YouTuber. Jadi video-video yang saya upload itu ya sesuai dengan bidang kita lah, tentang tutorial-tutorial bidang komputer. Jadi sebelum nanti bagaimana teknik SEO atau Search Engine Optimize disampaikan oleh Saudara Fauzan Azim, saya berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana saya berkiprah di YouTube dulu. Tadi sebelum acara ini dimulai, saya coba buka lagi channel saya itu. Dari statistik yang saya lihat, video-video yang saya letakkan di YouTube itu mayoritas memang ditonton di wilayah Indonesia. Tapi saya lihat di
wilayah-wilayah negara lain seperti di Malaysia juga ada yang nonton cukup banyak durasinya di sini. Singapura, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Taiwan, Arab Saudi, Jepang, Timur Leste juga ada. Bahkan Brunei, Belanda, dan Brazil. Jerman saya lihat juga ada durasinya di sini. Nah, yang saya mau berbagi di sini, kenapa video saya bisa beredar di negara itu. Apakah saya membuat video dengan bahasa-bahasa mereka? Tentu tidak. Saya cuma membuat video pakai bahasa Indonesia juga. Di awal-awal video biasanya saya tambahkan subtitle berbahasa Inggris. Nah, sebelum saya upload video itu di YouTube Studio aja, biasanya kan kita membuat keyword atau tag-nya di situ ya. Nah, kalau saya membuat video tentang desain rumah waktu itu, misalnya desain rumah minimalis menggunakan SketchUp, saya buat keywordnya dengan desain rumah. Saya gunakan Google Translate untuk mentranslate ke bahasa Belanda, untuk mentranslate ke bahasa Korea. Jadi kalau orang-orang di negara itu mau mencari bagaimana cara mendesain rumah, tentu bertemu dengan keyword saya itu. Nah, itu yang saya pikir, ini cuma ide awal saja. Setelah itu saya lihat cukup optimal. Saya lihat dari trafiknya di beberapa negara video saya juga ditonton seperti itu. Dan tentu menambah jam tayang juga. Nah, saya lihat statistik, cari juga di internet negara-negara mana kira-kira yang mayoritas banyak menonton YouTube. Nah, saya sasarlah negara-negara seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kalau kita cuma di Indonesia mungkin cukup banyak ya di Indonesia ini yang menggunakan YouTube. Tapi kalau jaringan kita buat lebih luas lagi ke wilayah lain ya, tentu lebih banyak lagi yang menonton video saya. Dan monetasnya cukup lumayan juga ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau di tahun 2015 itu ada grup media sosial dulu namanya, siapa gunakan Google Plus, sekarang sepertinya nggak eksis lagi. Nah, di Google Plus itu grup-grupnya itu bisa anggotanya jutaan. Jadi saya share video saya di situ. Saya share juga grup Google Plus yang di negara-negara tertentu, sehingga di negara itu ada juga yang menonton video. Nah, ini cuma sekadar berbagi pengalaman bagaimana saya dulu mempromosikan video saya. Karena saya lihat di masa pandemi ini banyak yang menjadi YouTuber, baik dosen, mahasiswa, saya lihat channelnya alhamdulillah semuanya bagus-bagus channelnya ya. Cuma bagaimana teknik kita nantinya supaya video kita ini bisa lebih banyak lagi peminatnya. Kemudian masih dalam bagian berbagi pengalaman, di pertengahan perjalanan nanti semuanya yang kalau ada yang mau minat jadi YouTuber, Anda akan mengalami pengalaman yang sama dengan saya mungkin. Nanti munculnya hater. Saya juga punya hater dulu. Setiap ada video yang saya posting, selalu saja dia tampil mencaci, merendahkan video saya. Setelah saya lacak, si hater ini di channelnya cuma ada 4 video. Saya beranggap ternyata ini seperti tong kosong nyaring bunyi ya. Memang dia itu cuma sukanya mengacau-ngacau di channel aja, cari-cari. Nah, itu pengalaman. Jadi kalau ada yang berminat di YouTube bertemu seperti ini, tidak usah terlalu ditanggapi ya. Santai saja. Kemudian saya juga pernah kehilangan subscriber yang banyak. Nah, ini yang kalau yang mau bergabung di YouTube, yang harus Anda ingat adalah konsistensi dalam menayangkan video. Ya, selain membuat konten-konten yang lebih menarik. Sekedar berpengalaman, berbagi pengalaman barangkali ini. Saya rasa nanti dari Saudara Zulfikar dan Fauzan Azim lebih jauh nanti berbagi pengalaman bagaimana
di bidang bisnis nih. Sekedar sambutan pengantar dari saya barangkali seperti itu ya. Tadi dari ketua dan moderator sepertinya diminta saya membuka acara. Maka sebagai yang sekarang ini memegang jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer IAIN Bukit Tinggi, secara resmi saya membuka acara ini. Semoga ada hikmah positif yang bisa kita ambil dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Ridi Okra dan sedikit tips dan trik dari Bapak Ridi Okra. Selanjutnya, kata pengantar webinar kita dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yaitu dari Dr. Supratman Zakir, MPD MKOM. Kepada Pak Supratman, dipersilakan. Suara ada Luri. Halo? Lah, Pak? Nah, terima kasih atas sambutan dari Bapak Ridi Okra dan tips dan trik dari Bapak Ridi Okra. Selanjutnya pengantar dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Supratman Zakir, MPD MKOM. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir dalam meeting Zoom kita ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pengurus IKPD. Begitu juga kepada narasumber yang bersedia pada hari ini untuk berbagi, begitu, untuk sharing berbagai hal. Pandemi ini justru jika kita berpikir positif, justru memberikan kita ide-ide kreatif yang selama ini sebelum pandemi tidak pernah memikirkannya. Pandemi ini juga membuat kita lebih banyak bersilaturahim. Pandemi COVID-19 ini juga membuat kita lebih banyak berbagi saat ini. Nah, salah satunya adalah kita pada hari ini berbagi gitu. Saya mengapresiasi pengurus beserta jajaran mengangkat webinar ini karena inilah begitu saatnya kita untuk berbagi, apalagi topik atau tema yang diangkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tema-tema yang sangat relevan, faktual, update gitu, karena tema yang diangkat ini merupakan kebutuhan setidaknya dalam tanda kutip saat ini ketika orang-orang bingung gitu ketika terjadinya disruption gitu kan, artinya ketika dunia ini sudah berubah gitu dari kebiasaan, nah teknologi informasi tampil di tengah-tengah itu, maka saya sangat